Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Salsabila Hasibuan dengan NPM 10826161 akan menjelaskan mengenai mind map tugas psikiatri saya yang berjudul gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan sendiri adalah sebuah kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan rasa cemas, khawatir, atau takut yang berlebihan dan berlangsung lama yang dapat mengganggu fungsi sehari-hari. Nah, kecemasan sendiri itu dirasakan sering tidak profesional dengan situasi yang dihadapi dan tidak mudah dikendalikan oleh individu yang mengalaminya. Nah, untuk etiologinya sendiri atau penyebabnya itu ada beberapa faktor yang diklasifikasikan. Yang pertama itu ada faktor genetik, di mana faktor genetik ini meliputi riwayat keluarga yang mengalami gangguan kecemasan atau gangguan mental lainnya. Lalu ada biokimia. Nah, ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, norepinefrin, dan juga GABA. Lalu ada psikososial, di mana pengalaman trauma di masa lalu, stres berat, dan juga masalah emosional. Lalu ada faktor lingkungan, di mana pengalaman traumatis atau exposure terhadap stres yang berkepanjangan. Lalu ada faktor kepribadian, nah di mana orang dengan kepribadian tertentu itu bisa rentan terhadap terkena gangguan kecemasan. Nah, lalu ada klasifikasi sendiri dari gangguan kecemasan. Nah, yang terdiri pertama dari gangguan cemas menyeluruh atau singkatannya itu adalah GAD. Nah, GAD itu merupakan kecemasan yang dirasakan itu secara terus-menerus dan berkepanjangan. Lalu yang kedua itu ada gangguan panik, di mana dia adalah serangan panik yang mendadak disertai gejala fisik seperti jantung yang berdebar-debar kencang. Lalu bisa ada fobia yang spesifik, di mana ada kecemasan yang muncul akibat rasa takut berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu. Lalu ada agorafobia, di mana merupakan ketakutan terhadap tempat atau situasi di mana seseorang itu merasa sulit melarikan diri. Lalu ada gangguan kecemasan sosial, di mana kecemasan berlebih dalam situasi sosial. Lalu ada gangguan campuran ansietas dan juga depresi. Nah, di mana orang yang mengalami ini akan mengalami gejala depresi dan juga gejala dari ansietas secara bersamaan. Nah, tanda dan gejalanya meliputi ada gejala emosional seperti kecemasan yang berlebihan, kemudian ada rasa khawatir terus-menerus, kemudian ada gejala fisiknya seperti palpitasi atau berdenyut kencang, lalu keringat berlebihan, nafasnya pendek, dan juga bisa pusing. Lalu ada kognitif seperti pikirannya obsesif, sulit berkonsentrasi, dan pikiran yang terfragmentasi. Lalu ada gejala perilaku seperti menghindari situasi yang memicu kecemasan. Nah, untuk mendiagnosisnya sendiri, yang pertama akan dilakukan melalui anamnesis, di mana kita akan mencari tahu riwayat psikososialnya, kemudian pemeriksaan fisik psikiatri, dan observasi gejala kecemasan. Nah, pemeriksaan juga mencakup evaluasi konsentrasi, daya ingat, dan juga gejala kognitif lainnya. Nah, lalu ada diagnosis banding. Nah, untuk diagnosis banding sendiri ada bisa depresi mayor, gangguan bipolar, gangguan psikotik, dan juga OCD. Nah, untuk tata laksana farmako dan farmakoterapi, untuk farmakoterapi sendiri bisa diberikan antidepresan, SSRI seperti sertralin dan juga fluoxetine. Lalu bisa benzodiazepin seperti diazepam dan juga lorazepam. Kemudian bisa diberikan antidepresan trisiklik seperti amitriptyline dan juga imaprimin. Lalu bisa diberikan beta blocker seperti propanolol. Nah, untuk tata laksana non-farmakologinya bisa pendekatan obat meliputi kognitif behavioral terapi atau CBT, lalu terapi pemaparan, terapi relaksasi, dan juga dukungan dari keluarga. Nah, untuk komplikasinya sendiri itu bisa bunuh diri, bisa penyalahgunaan zat, lalu gangguan fisik seperti hipertensi, dan juga masalah pencernaan. Lalu yang terakhir itu bisa disabilitas sosial. Nah, untuk edukasinya sendiri, poin-poin yang paling penting adalah yang pertama adalah pengenalan tanda awal, di mana kita akan mengenali gejala awal kecemasan, lalu gaya hidup yang sehat dengan menjaga pola makan, tidur, dan olahraga yang teratur. Karena olahraga itu bisa menurunkan stres dan juga bisa dapat membantu mengurangi gejala kecemasan sendiri.
Kemudian pola hidup rutin, melakukan aktivitas harian yang konsisten. Lalu mekanisme coping, di mana teknik relaksasi dan berbicara dengan orang terdekat. Teknik relaksasi bisa dilakukan dengan cara menarik nafas, lalu mengeluarkan nafas perlahan, dan dilakukan sampai kurang lebih 10 kali. Nah, untuk prognosisnya sendiri dari gangguan kecemasan itu bisa bervariasi. Nah, prognosis baik dengan penanganan yang tepat, banyak pasien itu mengalami perbaikan yang signifikan. Sedangkan untuk prognosis yang buruk, itu biasanya tanpa pengobatan, kecemasan itu bisa dapat memperburuk dan menurunkan kualitas hidup. Lalu kecemasan juga memiliki resiko kekambuhan. Nah, selalu ada resiko kambuh nih, tetapi dapat dikurangi dengan terapi lanjutan dan perubahan hidup serta gaya hidup. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.